salam jumpa dan salam kenal dengan kami Margin Indonesia. Saya Edi Saulinus Purba kembali menyapa para teman-teman, para sahabat yang selama ini telah mengenal Margin Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal Margin Indonesia, kami sarankan untuk tetap mengikuti channel kami ini. Teman-teman, kesempatan ini juga kami gunakan untuk memperkenalkan Margin Indonesia. Sebagai gambaran, tahun 2007 Margin Indonesia kami terbitkan dalam bentuk tabloid. Mengapa dengan adanya Margin Indonesia ini? Ini adalah sebuah media edukasi dan pembelajaran di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar fisik, dan industri terkait. Dalam perkembangannya, tabloid kami likuidasi dan berubah menjadi margin.com pada tahun 2010. Tapi kemudian juga kami mengalami kendala, dan saat ini dengan perkembangan teknologi, dengan kemajuan zaman, tampaknya dengan podcast kami yakin dan percaya jangkauan masyarakat, partisipasi masyarakat di Margin Indonesia yang mengupas tuntas dan lugas perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar fisik, dan cryptocurrency akan menjadi lebih terakomodasi. Khususnya seperti saat ini, di perkembangan zaman dan teknologi, demikian banyak jenis-jenis dan bentuk investasi yang berbasis teknologi. Celah inilah yang kami mau masuki, sehingga masyarakat lebih teredukasi dan lebih memahami apa sesungguhnya investasi yang mereka perlukan dan mereka inginkan, sehingga dana yang mereka miliki benar-benar diinvestasikan pada jenis-jenis investasi yang berguna buat mereka sendiri. Saat ini kami ada di suasana alam, di salah satu tempat tongkrongan yang asri dan menyenangkan di pinggiran kota Jakarta. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena kami ingin kembali ke alam kami, ke alam profesi kami sebagai jurnalis. Kami akan mengabdikan seluruh kemampuan kami pada negara dan bangsa, khususnya di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar fisik, dan belakangan ini berkembang lagi jenis-jenis investasi baru seperti cryptocurrency. Nah, dengan demikian luasnya negara kita dan demikian besarnya populasi bangsa kita, kami kembali terpanggil untuk memasuki industri ini, untuk mengabdikan dan memperjuangkan nilai-nilai apa yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka nomor 32 tahun 1967. Kepada para pemirsa, podcast ini kami tujukan pada dasarnya adalah menjawab keresahan-keresahan masyarakat dan mengedukasi masyarakat di tengah gempuran banyaknya investasi, di tengah gempuran begitu banyaknya sebenarnya komoditi Indonesia, asli Indonesia, sumber daya alam Indonesia, tapi Indonesia sampai saat ini belum memiliki referensi harga yang menjadi acuan dalam perdagangan komoditi, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Kita ambil contoh yang sangat klasik. Sampai saat ini kita masih belum memiliki harga yang menjadi acuan di pasar internasional
Contohnya seperti komoditi karet, komoditi CPO. Demikian banyak uji coba, demikian banyak usaha dan kajian yang dilakukan, tapi saat ini belum tercapai. Ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Atau memang bangsa kita ini nggak peduli dengan apa yang ada dimiliki Indonesia? Saya jadi teringat dan selalu terusik kalau kita ketahui dalam sejarah para kolonial, para saudagar-saudagar dari Eropa datang ke Indonesia, tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah, mencari komoditi yang tidak ada di negara mereka dan diboyong ke sana. Dan sampai saat ini pun kita merasa seperti itu. Oke, pemerintah saat ini memang sudah ada fokus untuk beberapa komoditi yang diprotek, seperti nikel misalnya, timah misalnya. Tapi lagi-lagi Indonesia masih masih mendapat kue yang sedikit. Itu karena apa? Indonesia tidak ada hilirisasinya, industri hilirnya. Nah, karena itu Margin Indonesia akan datang dan menghadirkan ulasan-ulasan kepada para pemirsa, kepada para penonton, dan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti perkembangan industri ini. Satu pesan dari kami, dari teman-teman di Margin Indonesia, visi misi kami adalah mencerdaskan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, agar lebih melek, agar lebih teredukasi terhadap bisnis investasi yang saat ini semakin banyak bentuknya dan jenisnya, sehingga kita bisa memanfaatkan bisnis ini untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan investasi jangka panjang, tidak hanya sekedar kepentingan bisnis jangka pendek untuk mengeruk laba setinggi-tingginya. Kita tahu beberapa saat lalu ada kasus-kasus anak muda dengan umur yang demikian muda, mereka sudah langsung memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Tapi kemudian kita tahu apa permasalahannya. Kemudian kita tahu mengapa mereka bisa seperti itu. Nah, ini adalah kelemahan kita semua. Ini adalah kekurangan kita semua. Saya tidak mau menyalahkan pemerintah. Saya tidak mau menyalahkan pihak-pihak manapun. Tapi saya mau mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus belajar dan harus dapat mengetahui kemana uangnya akan diinvestasikan. Oleh karena itu, kami menantang siapapun Anda di luar sana, ayo, kalau memang mencintai negeri ini, kalau memang mencintai bangsa ini, mari kita jaga bangsa ini dengan praktik-praktik culas seperti itu, supaya tidak terjadi lagi kerugian-kerugian di masyarakat, supaya tidak terjadi lagi manipulasi yang membuat negara kita ini, bangsa kita ini jauh tertinggal dari negara-negara lain. Kalau kita ambil contoh dari negara-negara yang sejajar dengan Indonesia, perdagangan berjangka Indonesia, bursa berjangka Indonesia, mereka sudah jauh lebih maju, sementara kita tertinggal jauh di belakang mereka. Mungkin ini ada perdebatan. Contohnya, Korea itu hampir bersamaan dengan Indonesia berdirinya bursa berjangka, perdagangan berjangka. Tapi mereka sudah melejit. Informasi terakhir saya melihat dan saya mendengar Korea Selatan, perdagangan berjangka di mereka sudah masuk dalam kategori 4 besar di dunia. Padahal kita tadinya sama-sama jalan, kita masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, saya kembali
saya menantang dan mengajak teman-teman siapapun, mari kita membenahi industri ini, kita majukan industri kita ini, agar kita bisa bersaing di dalam negeri dan menjadi tuan di negeri kita sendiri. Tuan di negeri kita sendiri, kita berdaulat pada diri kita sendiri, berdaulat terhadap sumber daya alam kita. Jangan hanya dieksploitasi, tapi kemudian diekspor begitu saja, sedangkan harganya pun mengacu kepada luar negeri. Harusnya ketika Indonesia memiliki komoditi, Indonesia lah yang menentukan harganya, bukan pihak luar. Nah, oleh karena itu saya mengajak semua kalangan, ayo kita bangun negeri ini, dan kami akan menjadi media untuk mengantar suara-suara kita kepada pemerintah, kepada semua masyarakat. Fenomena ini akan terus terulang. Kita tahu 2024 tahun politik di Indonesia. Saya yang sudah mengikuti industri perdagangan lebih kurang 30 tahun, jangan sampai di tahun politik nanti industri ini menjadi media pencucian uang, menguruk laba untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsanya sendiri. Mungkin apa yang saya omongkan ini, apa yang saya bicarakan ini sedikit terlalu ke depan atau sedikit terlalu tendensius, tapi buat saya dan mungkin banyak orang juga yang sadar bahwa selama ini mereka tahu, selama ini mereka memiliki keresahan-keresahan, tapi tidak berani untuk bicara, tidak mau untuk speak up. Karena apa? Mereka takut, mereka punya alasan dan segala macam. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tantang masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda yang sekarang ada di bangku perkuliahan. Kalian yang akan mengisi negeri ini kemudian hari, jangan sampai semua apapun yang ada di Indonesia ini kemudian terjual ke luar negeri tanpa kita menikmati harganya dan tanpa kita menikmati hasil-hasil bumi kita. Dan mudah-mudahan di akhir kata kami mengatakan, dengan bantuan dan harapan kita semua, podcast ini dapat menjadi referensi dan dapat menjadi acuan para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi dan investasi terkait. Ada dua hal lagi yang sebenarnya yang perlu saya jabarkan di sini. Tupoksi atau bagian dari pengawasan oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ada dua lagi yang seharusnya menjadi tulang punggung dari atau kemajuan perdagangan komoditi kita, yaitu sistem resi gudang dan pasar fisik. Sampai saat ini masih kurang mendapat porsi dibagi para pelaku bisnis. Itu mengapa? Karena kalau saya secara dengan jiwa jurnalis mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha kita sudah terlalu nyaman dengan cara-cara yang seperti selama ini terjadi. Mereka tidak mau dengan mekanisme yang teratur dan tersentralisasi. Oleh karena itu, kami akan hadirkan nanti semua apa yang terkait dengan apa yang di pengawasan Bapepti. Demikian teman-teman, demikian saudara-saudara, kami berharap dukungan dan doa agar kami tetap memiliki semangat untuk melakukan kegiatan kami, untuk melakukan observasi kami, untuk melakukan semua apa yang kita inginkan terhadap industri ini. Terima kasih dan salam jumpa. Merdeka!